Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Ajmirusda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum ketidakpastian secara statistika sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Duden Saipul-Zaman. Baik, langsung saja. Secara garis besar yang akan saya jelaskan melalui presentasi ini adalah pengaruh ketidakpastian dalam pengukuran terhadap massa jenis. Sebelumnya perlu diketahui, apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian dalam pengukuran adalah suatu kondisi di mana hasil pengukuran tidak dapat dipastikan dengan nilai yang tepat. Lalu, apa itu massa jenis? Massa jenis merupakan kumpulan materi yang menyusun suatu benda. Massa jenis sering juga disebut kerapatan massa suatu zat, yaitu massa zat tiap satuan volume. Secara matematis, massa jenis ini dirumuskan sebagai Rho sama dengan M per V. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana ketidakpastian dalam pengukuran dapat mempengaruhi perhitungan suatu besaran, misalnya massa jenis suatu benda. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan massa zat terhadap massa jenis pada saat V konstan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan volume terhadap massa jenis pada saat massa zat konstan. Yang keempat, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, didapatkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara ketidakpastian dalam pengukuran dengan perhitungan suatu besaran, misalnya massa jenis suatu benda. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perubahan massa zat terhadap massa jenis pada saat V konstan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perubahan volume terhadap massa jenis pada saat zat konstan. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis. Alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, penggaris 30 cm sebagai alat ukur yang mengukur sisi dimensi objek pengukuran. Yang kedua, jangka sorong sebagai alat ukur yang mengukur ketebalan dimensi objek pengukuran. Yang ketiga, ada kubus aluminium sebagai objek pengukuran. Yang keempat, gelas ukur 10 ml, 200 ml, dan gelas ukur 250 ml sebagai alat ukur yang mengukur volume air pada saat objek dimasukkan. Yang kelima, ada neraca tiga lengan sebagai alat ukur yang mengukur massa yang dimiliki objek pengukuran. Kemudian, langkah kerja percobaan pertama. Percobaan pertama ini menggunakan metode langsung, dimulai dengan melakukan kalibrasi alat pada neraca tiga lengan dan jangka sorong sebelum digunakan untuk mengambil data. Lalu, melakukan pengukuran massa benda menggunakan neraca tiga lengan, diulang sebanyak 3 kali percobaan, lalu catat pada tabel hasil percobaan. Kemudian melakukan pengukuran dimensi benda yang meliputi panjang, lebar, tebal dengan metode langsung menggunakan penggaris. Diulang sebanyak 10 kali percobaan, lalu catat pada tabel hasil percobaan. Kemudian yang terakhir dilakukan dengan cara mengukur dimensi benda yang meliputi panjang, lebar, tebal dengan metode langsung menggunakan jangka sorong. Diulang sebanyak 3 kali percobaan, lalu catat pada tabel hasil percobaan. Next. Langkah kerja percobaan 2. Percobaan 2 ini menggunakan metode perpindahan. Dimulai dengan menyiapkan 3 buah gelas ukur yang masing-masing berukuran 10 ml, 200 ml, dan 250 ml. Yang kedua, isi gelas ukur 250 ml dengan air hingga mencapai titik maksimal gelas dapat menampung air. Yang ketiga, letakkan ujung lancip gelas ukur 250 ml dan 200 ml secara berhadapan. Lalu masukkan objek berupa kubus aluminium ke dalam air. Tunggu hingga tumpahan air dari gelas ukur 250 ml tertuang ke dalam gelas ukur 200 ml yang sebelumnya kosong. Kemudian masukkan tumpahan air ke dalam gelas ukur 10 ml, lalu ukur berapa banyak air tumpahan tersebut. Ulangi langkah 1 hingga 5 sebanyak 3 kali, lalu catat pada tabel hasil percobaan. Berikut adalah data yang saya peroleh dan analisa data yang saya lakukan. Pada tabel pertama, terdapat hasil pengukuran menggunakan penggaris, yang disajikan dalam bentuk hasil dengan ketidakpastian tunggal. Nah, menghitung besarnya ketidakpastian dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran secara berulang dirumuskan dengan delta X sama dengan 1 per N akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat 2 per N-1. Kemudian, yang kedua ketidakpastian pengukuran secara tunggal dirumuskan dengan delta X sama dengan setengah dari NST. NST merupakan nilai skala terkecil. Jika dilihat dari hasil perhitungan, ketidakpastian pengukuran secara berulang ini lebih kecil dibandingkan ketidakpastian pengukuran secara tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengukuran berpengaruh terhadap pemerolehan hasil yang lebih akurat. Semakin kecil ketidakpastiannya, maka nilai
pengukuran tersebut semakin mendekati nilai sebenarnya. Dalam analisis data ini juga, saya melakukan perbandingan antara hasil data pengukuran menggunakan penggaris dengan hasil data pengukuran menggunakan jangka sorong. Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini memiliki ketidakpastian yang lebih kecil. Dapat disimpulkan bahwa NST juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpastian. Tabel kedua ini menyajikan hasil data pengukuran menggunakan jangka sorong dan perhitungan massa jenis. Objek pengukurannya yaitu kubus aluminium, M adalah massa yang didapatkan dari pengukuran menggunakan neraca tigangan, PLT merupakan tiga sisi kubus yang didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Karena PLT ini bernilai sama, maka volume dicari menggunakan rumus S kubik. Dengan ketidakpastiannya, yaitu delta V sama dengan 3S kuadrat dikali delta X. Delta X ini adalah ketidakpastian hasil sisi kubus yang diperoleh dengan rumus ketidakpastian secara tunggal. Lalu, untuk mencari ρ, digunakan rumus ρ sama dengan M per V dengan ketidakpastian delta ρ sama dengan 1 per V dikali delta M ditambah M per V kuadrat dikali delta V. Delta ρ ini merupakan ketidakpastian dari massa jenis, sedangkan delta M merupakan ketidakpastian dari massa zat. Terakhir, tabel ini merupakan data hasil pengukuran menggunakan gelas ukur. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa massa jenis merupakan suatu besaran yang didapatkan dengan metode pengukuran tidak langsung, yang di mana pengukuran tersebut dilakukan dengan cara mengukur besaran lain. Besaran tersebut adalah volume dan massa zat. Berdasarkan data percobaan, nilai volume yang didapatkan cukup beragam, sehingga massa jenis akhirnya pun berbeda. Hal ini tidak lain karena terdapat ketidakpastian pada saat mengukur dimensi kubus yang meliputi panjang, lebar, tinggi, yang selanjutnya diolah menjadi volume. Yang kedua juga didapatkan bahwa saat volume konstan dan massa diperbesar akan mempengaruhi perhitungan massa jenis, namun bukan perubahan yang signifikan, sebab besaran massa jenis itu terikat oleh massa zat yang nilainya berbanding lurus dengan massa jenis. Jika massa zat diperbesar, maka massa jenisnya pun mengalami perbesaran, begitupun sebaliknya. Lalu, ketika massa konstan, tetapi volume diperbesar atau diperkecil, sudah pasti akan mempengaruhi perhitungan massa jenis juga. Sebab, massa jenis itu terikat oleh massa dan volume. Akan tetapi, volume berbanding terbalik dengan nilai massa jenis. Apabila volume diperbesar, maka massa jenis akan mengecil, begitupun sebaliknya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis? Berdasarkan praktikum sebelumnya, didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis ini diantaranya, yang pertama yaitu alat ukur yang tidak terkalibrasi dengan baik. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran yang bersumber dari nilai skala terkecil alat ukur yang keterbatasannya berbeda-beda. Yang ketiga, metode pengukuran yang dilakukan. Apa itu metode pengukuran tunggal ataupun metode pengukuran berulang. Yang keempat, ketidaktelitian dalam melihat hasil alat ukur. Yang kelima, keterampilan individu dalam proses mengambil dan mengolah data. Dari keseluruhan, dapat kita simpulkan bahwa massa jenis ini merupakan suatu besaran yang didapatkan melalui pengukuran besaran lain, yaitu volume dan massa zat. Dalam hal ini, ketidakpastian pengukuran berdampak pada nilai perhitungan massa jenis, karena volume tergantung pada hasil pengukuran dimensi bidang, yang seringkali didapatkan hasil pengukuran yang beragam. Begitupun dengan massa zat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.